Ada banyak orang tidak punya duit tapi bisa berhasil di bidang-bidang tertentu. Ya betul atau tidak? Maka itu kalau kita mendengar kata modal, jangan mikir uang, salah besar. Justru ketika kita sibuk dengan uang, maka kejahatan itu muncul karena uang. Sebab hanya Tuhan Yesus yang bicara uang itu sehat. Jadi kalau kita bicara modal itu uang, maka kita bicara tentang sehat. Modal hamba Tuhan juga bukan gelar, bukan STH, MTH, DTH, tidak. Modal hamba Tuhan bukan doa puasa saja. Modal hamba Tuhan bukan karena pengalaman. Modal hamba Tuhan bukan hafal ribuan ayat. Modal hamba Tuhan bukan karena sekian tahun melayani. Kita buka ayat Yohanes 1 ayat 47. Saya bersyukur ada firman yang sehebat dan ini harus dimiliki oleh hamba. Yohanes 1 ayat 47. Juri ya nama tadi ya. Juri. Sendiri apa sulit makanannya? Sulit kurang ya. Kata Filipus kepadanya, marilah dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang Natanael. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Lihat, inilah seorang sejati, tidak ada wanita. Ternyata apa yang Tuhan Yesus firmankan ini adalah modal utama seorang hamba Tuhan. Tidak ada kepalsuan di dalam diri. Di sesi pertama tadi kita belajar satu-satunya penyebab kita sebagai gereja melenceng dari gereja yang berasal dari Yesus karena apa tadi? Motivasi yang salah. Iblis selalu, catat ini, iblis selalu bekerja dengan motivasi yang salah. Namanya manusia, sulit atau mudah kita memiliki hati yang murni, tidak ada kepalsuan. Jawab, sulit atau mudah? Karena suara-suara berseliweran tiap hari di kepala kita, di telinga kita. Yang ini, yang itu, kamu gak seperti itu, kenapa? Tiap hari. Jadi setan itu sangat mudah mengotori motivasi hidup kita. Sangat. Kita lihat hukum perzinahan dan hukum pembunuhan. Saya tidak hafal babar belas KUHP, kitab undang-undang hukum pidana hukum perkara belas polisi, jaksa, hakim, pengacara, tapi saya hafal KUHS, kitab undang-undang hukum surga. Nah, semua kita harus hafal KUHS. KUHS pasal pembunuhan itu cuma satu. KUHP pasal pembunuhan pasal sekian pembunuhan berencana, pasal sekian pembunuhan tidak sengaja, pasal sekian pembunuhan rame-rame, pasal sekian pembunuhan mutilasi, banyak. Tapi KUHS cuma satu. Barang siapa membenci saudaranya, dia adalah seorang pembunuh manusia. Jurni 1 Yohanes 3:15. Barang siapa membenci saudaranya, dia adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu, tidak ada seorang pembunuh manusia yang memiliki hidup yang kekal.
kira-kira di ruangan ini banyak pembunuh atau nggak ada pembunuh? Saya tanya kok. Gara-gara pasal satu-satunya pasal pembunuhan dari KUHS, maka setan paling suka mengganggu hati kita. Benci itu kakak sulung, adik ragilnya namanya Jerikan. Apa? Oh, adik ragil. Misalnya apa itu adik ragil? Anak bungsu. Jadi benci itu kakak sulung bareng, punya adik, adiknya kecewa, deket-deketan, ada iri-hati yang pada yang paling terakhir itu Jen. Jadi jangan berkata, saya nggak benci Pak Sulit, cuma malas ketemu sama orang. Sama atau kodok? Jadi tidak benci tapi malas ketemu. Adiknya tadi belum masuk. Oke, saya lanjut. Kalau begitu, suami istri sering jengkel. Berarti di rumah ada pembunuh tidak? Ini ayat. Makanya kalau kita jujur suami istri walaupun kita hambat-hambat, kalau kita tidak berdamai dengan istri atau suami kita, bukan benci loh, bukan marah, cinta, bisa doa bareng, rasa no, belum lain saja, yang semacam itu. Maka itu ini yang kita berikan sehingga kita berstatus pembunuh manusia. Maka itu kita tidak boleh sombong. KUHS soal perzinahan lebih hebat bagian. Berzina buat KUHP itu banyak hukumnya. Melecehkan, cuma jawil, ya apa? Jawil, nyentuh. Sudah ngomong, ya ngomong tentang itu, wah hukumnya banyak. Tapi KUHS, saudara, barang siapa melihat orang lain dan menginginkannya, maka dia sudah berzina dengan orang itu di pikiran. Ini hebat hukum. Jadi buat saudara berzina itu nggak perlu ketemu orang. Loh betul tidak? Kalau melihat nggak ketemu. Jadi berzina buat saudara nggak perlu di tempat tidur, jangan di tempat tidur, meluk saja nggak udah dijauhi. Nah, saya pakai kalimat. Berarti sependeta-pendetanya seorang pendeta menikmati seseorang ajar. Sependeta-pendetanya seorang pendeta matanya masih bisa kurang ajar tidak? Nah, tanya aja. Ada yang lolos dari hukum perzinahan di sini? Maka setua-tuanya usia kita, namanya mata yang masih kurang ajar. Maka itu jangan suka menghakimi. Nah, dengan hukum-hukum ini, jujur, sulit atau mudah memiliki kemurnian hati seperti Nathanael, tidak ada kepalsuan. Ini modal utama. Apa tuh? Maaf, jangan tersinggung. Apa yakin kalau kita rajin doa puasa kita murni? Jawab dong. Maka itu aktivitas rohani tidak bisa menjadi ukuran kita benar atau tidak di hadapan. Maka itu Tuhan Yesus tidak akan menilai kita ketika kita sedang pelayanan tertentu. Setuju saya ngomongin? Loh, saya tanya, Tuhan Yesus tidak menilai kita ketika kita sedang pelayanan. Boleh saya berkata, panggung ini, mimbar ini adalah panggung sandiwara?
Maka itu saya ingat tahun 78, 79, 2 tahun penuh saya ikut belajar di sekolahnya Pendeta Yusuf BS di Jalan Kalijuda, Tambangboyo. Tiap hari Rabu sore jam 4 saya ikut. Dan salah satu pengajaran Batman ini saya masih. Kalau saudara ingin melihat Batman itu benar atau tidak, lihat anak-anaknya, lihat istri. Waktu itu saya masih remaja sekali, kan 78. Anak-anak hamba Tuhan yang tidak mau mendengar khotbah bapaknya, itu pasti melakukan bapaknya mengajarkan dua hal. Satu, yang dikhotbahkan tidak dilakukan diri. Betul atau salah kalimat? Jadi kalau ada anak pendeta nggak mau dengar khotbah bapaknya sendiri, ini nomor satu. Nomor dua, Pak Yusuf berkata, kalau ada anak pendeta nggak mau dengar khotbahnya, berarti anak pendeta itu sudah bosan khotbah ini. Cuma diulang-ulang ayatnya dan saksi. Betul atau salah? Jadi anak-anak malas. Nanti kan ayatnya pakai ayatnya kesaksian itu. Lalu istri hamba, lihat saja istri hamba itu kalau tidak suaminya dapat kesempatan khotbah, dia semangat atau dia loyo. Saudara, saya tahun itu belum mikir menikah, tapi saya simpan firman itu sampai. Mungkin ada istilah orang Jawa bagus. Ojo dari gajah di belakang, iso khotbah iso lakon. Berarti kalimatnya nggak mungkin gajah pakai belakang, segede kok belakang. Udah segala satu uji. Berarti, ayo hamba-hamba Tuhan, itu ini penting sekali. Maaf, saya cuma cerita, jangan mikir macam-macam. Karena saya melayani dari tahun 70-an. Zaman sudah berubah. Tahun 70-an, 80-an, 90-an, hampir semua pastori gereja itu pasti ada mahasiswa praktek sekolah kita. Betul ya? Pasti. Maaf ya, jangan tersinggung dong. Oh, saya hanya bercoba itu di sana jauh. Mengapa ada mahasiswa praktek? Nah, kalau ada yang pernah praktek terus mengalami seperti yang saya ceritakan, awalnya tidak sedikit mahasiswa praktek itu kecewa dengan ibadah, soal makan, soal doa pagi, soal bersihkan gereja. Maaf ya, bersihkan, ada nggak pernah mengalami itu? Berarti maksud kalau ada makanan dari jemaat, aman. Kosong mau basi. Ini bukan saya cuma tahu. Baik, betul. Jangan jam sekolah kok bisa ini. Jangan dilakukan sana. Lalu kalau ada mahasiswa praktek, pelayanannya, khotbahnya, besuknya lebih hebat dari gembala, langsung dilarang. Ada gembala melarang pengerja kunjungan ke pengusaha. Saya tak ngerti kok bisa begitu. Maaf. Maka itu di gereja-gereja yang sudah saya sering layani, saya ini punya kebiasaan pelayanan di mana saja. Jam-jam istirahat saya akan ajak keluar. Pengerja-pengerja itu saya ajak makan, saya ajak ke toko makan. Karena saya tahu ada mereka tidak makan. Bahkan maaf,
ironis sekali. Saya ini punya prinsip ya, saya ini kalau ngajar dan ada yang tersinggung, orang gitu aja. Betul. Kalau nggak orangnya, jangan pernah salah. Maka itu begini, saya nyimak. Ada 3 kata yang saya mau katakan. Coba pilih yang mana benar, mana salah. Disakiti, menyakiti, tersakiti. Disakiti, menyakiti, tersakiti. Mana yang salah, mana yang benar. Habis dimakan saya. Sebelumnya, ayo mana yang salah, mana yang benar, cepetan. Mana yang salah? Disakiti, menyakiti, tersakiti. Salah kabeh. Semua salah. Masalahnya di mana? Saya dapat ini dari Roh Kudus. Enak sekali kalau belajar begini, ya. Terus menengah wae. Ayo, dengar, ya. Ini ilustrasi. Ayo, sobat dari Temputi. Baru, Yusuf dari Temputi. Oh, kebanteran. Oh, ngapunten. Ya udah, dengar ya. Ini ilustrasi, dengerin. Kalau siapa pernah ngalami salah satu jari tangan kita itu ada goresan kecil, kita nggak tahu kalau ada goresan. Tahunya waktu diajak makan soto, meres jeruk. Prion, perih apa enggak? Wah. Nah, ketika rasa perih, terus kita marah pada jeruknya, jeruk. Ada orang kayak begitu? Ada. Saya buktikan, maka itu disakiti, menyakiti, tersakiti, semuanya salah. Kenapa? Gampang loh kebenaran ini diaplikasikan. Betul? Kalau jari kita 10 ini sehat, meres jeruk 1 kilo pakai tangan, rasa sakit nggak? Lo nganggur, pegel. Jeruk 1 kilo bersih. Nah, kalau tertawa, ini jawab. Jadi kalau ada jeruk nyinggung kita, terus aduh, yang salah sih jeruknya atau ini. Nah, tapi buktinya jeruknya mau banting. Betul? Kamu ngomong apa? Lupa. Iya atau tidak? Jadi kalau masih ada yang bisa tersakiti dan bisa disakiti, yang salah apa yang menyakiti? Jawaban saya. Apa yang apa jeruknya salah? Waktu rasa perih itu datang? Tadi jape gaya serem. Ini saya cuma kembalikan saja. Ngerti? Jadi kalau masih ada yang suka tersinggung di antara kita, bukan yang nyinggung yang salah. Coba. Ya diri sendiri belum sembuh. Nah ini tadi. Dan ngerinya orang yang masih sakit hati masih bisa melayani tidak? Nah ini kemunafikan. Kalau dirinya masih terus bicara kasih, semua setan berkata prek. Ya betul tidak? Artinya apa? Ngapusi gue. Betul? Jangan itu baik-baik. Karena ini belum sembuh. Jadi jangan nyalakan yang menyinggung. Ini contoh lain. Saudara lagi berdiri di pinggir jalan atau di mana pasar, terus nunggu orang jemput, ternyata belum dapat. Atau ada orang lewat, kiri anjing dulu. Marah
salah kalau marah. Ini bukan anjing kok marah. Nah, ayo saya anjing beneran. Iya bahkan semua. Gimana ini bisa begini? Ayo saya buktikan. Maka itu nggak punya kepalsuan, ternyata susah. Saya buktikan anjing asli. Kita ketemu irit, apa reaksinya? Enggak kok jengkok. Salah loh, masa gonggong? Diam, ngelirik aja orang. Dan kenapa bukan anjing kok marah? Buyur disik. Jangan bentuk buyur disik. Udah betul? Jadi selama ini kita salah. Tidak ada kepalsuan, hatinya murni. Itu gak bisa tersinggung. Dikatain orang gak rasa, gak salah. Betul? Ini loh yang kita harus ubah. Maka itu saya katakan dari awal kan, modal lambat Tuhan bukan doa puasa, bukan rajin doa pagi. Cuma ini masalahnya, hati kita itu gak ada orang tahu. Suami istri menikah 30 tahun 40 tahun tetap gak bisa saling tahu Islam. Hati manusia itu yang tahu cuma dia dengan Tuhan. Maka itu mengapa gak ada hakim dan jaksa yang adil? Karena Tuhan tidak memberi kuasa kepada para jaksa dan para hakim untuk bisa membaca isi hati terdakwa. Kalau Tuhan memberi kuasa kepada pengadilan bisa membaca isi hati terdakwa, keren. Maka seluruh pengadilan hanya berlangsung satu kali, langsung putus. Putus. Ya betul tidak? Maka itu pengadilan perlu saksi. Karena gak ada itu siapa. Nah, maka itu ayat ini. Oh, kembali ke Yohanes 1:47. Ini loh yang kita perlu cari. Yohanes 1:47 penting sekali. Apa? Bicara pada kami supaya tahu apa yang kami lakukan. Yohanes 1:47. Oke. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia. Sikap ini yang kita harus lindungi. Saudara dan saya harus sering, ya gak usah tiap hari, tapi sering. Tuhan bicara apa tentang kita masing-masing? Ngerti gak kalimat? Orang bisa ngomong apa saja tentang kita, baik yang baik maupun yang baik. Tapi kalau orang ngomong tentang kita, banyak benernya atau banyak salahnya? Banyak salahnya. Maka itu gak usah gugu cakap itu. Jangan kita percaya mulut orang. Ngomong gak ada pajak itu. Betul, kalau bicara ada pajaknya, dunia aman. Kalau tiap kali ngomong keren ya. Maka itu Tuhan Yesus berkata, kita benar atau salah yang menghakimi perkataan kita, bukan orang lain. Ini luar biasa firman, sangat hebat. Tolong yang di Zoom masih ada yang buka mute. Jadi bos, oh Pak Barnabas, oh mati.
punya Bayu, punya Papa Kemil. Belum, saya buka belum. Udah kirim bos? Belum pas lagi pas. Tunggu, Bapak Nakas. Ya. Tunggu. Udah. Saudara, lihat. Jadi kalau orang ngomong, kita juga kalau ngomong saja belum tentu ada benar, namanya manusia. Begitu kalau saya kalau disuruh buat undang-undang, saya akan buat undang-undang ngomong pakai pacar supaya gak sebaran. Tapi kalau Tuhan yang berkata tentang kita, itu Tuhan pasti benar kan? Kenapa kalau Tuhan yang ngomong pasti benar? Karena gak ada komunikasi. Jadi tunggu Tuhan bicara apa tentang kita. Ayo bertobat. Mulai hari. Seneng gak kalau Tuhan bicara itu tentang kita? Murni gak ada kepalsuan. Luar biasa. Nah inilah modal yang hebat. Jaga umurmu. Gimana caranya? Gampang. Ada 2 ayat yang kita akan baca. Pertama Amsal 4:23. Supaya ada kemurnian di hati kita. Amsal 4 ayat 23. Nah, Amsal 4:23. Suruh jaga apa kita? Hati. Bukan yang lain yang perlu kita jaga, cuma hati. Dengan apa cara jaga? Segala kewaspadaan. Apa kata lain segala kewaspadaan? Apa kata lain segala kewaspadaan? Dengan serius, dengan hati-hati, dengan ketat. Terima kasih. Karena dari mana? Bukan tahun simpulan. Karena dari hati terpancar kehidupan. Apa lawan katanya kehidupan? Nah, jadi kalau kita hamba Tuhan tidak menjaga, setan melempari sampah. Saya pakai istilahnya. Pernah dengar istilah jadi member? Apa? Member apa yang paling terkenal di daerah ini? Baru lupa. Member apa? Arisan. Alfamart. Alfamart. Ya. Member. Oke. Apa manfaat jadi member? Apalagi poin, apalagi pokoknya banyak ya manfaat. Nah ini loh yang kita harus buat. Ada nggak manusia jadi membernya setan? Ngerti? Luar biasa jahatnya orang. Kalau kata member kurang dimengerti, langganan. Ada orang jadi langganannya setan? Ada. Arti member, arti langganan itu kalau ada produk baru dikirimi. Betul tidak? Nah setan itu produknya keren-keren loh. Ini gak percaya. Betul? Kalau produk setan gak keren, gak ada yang mau. Dan produk setan sering dikasih diskon. Loh ya itu tidak cepat-cepat. Ini loh. Ini. Hari ini kita bertobat. Amin. Hari ini. Jangan menjadi member setan. Nah, kita yang jadi membernya setan, hati pasti kotor. Karena setan kirim produk. Sama seperti ilustrasi. Siapa yang
Yang lagi viral tuh, ada ibu-ibu suka lempari kencing kotoran ke tetangganya itu. Ya sebenarnya saya dipakai. Oke tahu ya? Saya pikir kok nganggur ya orang ini. Wah, maka itu ketika ditangkap polisi diadili tetangga buat yang duri, katakan duri, buat pesta. Nah, ketika setan melempar kotoran kepada hati dan kita diamkan, berikutnya setan akan apa? Ayo coba jawab, setan akan apa berikut? Melempar lagi, karena kita diam. Maka itu salah satu cara setan mengotori hati kita lewat kata orang. Betul atau salah? Lewat mulut orang. Nah itu jangan kita terima. Maka itu ketika kita mengizinkan memori hidup kita menyimpan kata itu, kata ini, kata itu, ya ini firman. Bukan saja Pak, buka saja supaya saya bisa dengar. Maka orang itu jadi kotor hati. Ini saya cuma contoh saja ya, jangan tersinggung. Tolong ya rekan-rekan gembala, buat tes di Jemaat. Tanya ini, saudara-saudara, apa khotbah saya 2 mingguan? Tes. Nah itu berbuat minggu lupa. Seminggu lalu tuh kalau sampai seminggu lupa dua salah ya khotbah salah, yang benar juga salah. Lo kok bisa? Oh sudah saya lihat sini jangan ngomong dewi bu. Bu ngomongnya nanti ambil Pak. Kalau ada jemaat yang khotbah pendetanya seminggu aja sudah lupa, pasti yang khotbah salah yang benar juga salah. Khotbahnya nggak bisa diulang karena ngomong dewi. Maaf. Maka itu kalau kita mengajar minta hikmat Roh Kudus supaya lancar. Amin. Nah ini masalahnya. Saya tanya, jangan di sini. Mana lebih mudah diingat dan dihafal? Firman Tuhan atau firman ibu mertua? Saya cuma tanya, usah kesini. Ayo, firman Tuhan atau firman ibu mertua yang gampang lancar. Berbahagia yang gak punya mertua. Tapi ini fakta loh, ini fakta. Betul tidak? Kenapa firman tetangga sudah 20 tahun kita masih baca Bible? Karena firman tetangga, firman mertua, firman musuh disimpan. Pakai Yosua 1 ayat 8. Renung karena firman itu siang malam. Nah, karena firman mama mertua kita renungkan siang dan malam, bukan firman Tuhan, maka itu jadi. Betul? Genap firman Tuhan. Nah, itulah cara-cara setan mengotori hati kita. Kita jadi membernya setan. Ya rusak hidup. Maaf. Nah kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ojo minggu korban bu. Kalau Senin sampai Sabtu kita jadi tempat sampahnya setan. Minggu khotbah setan, bukan sesuai khotbah setan kok, betul? Nah kalau kita menyampaikan kebenaran, saya nggak tahu apa Barnabas masih Om Stup itu salah satu guru kami. Dia pernah ngajar, zaman sekarang sudah nggak gambar. Tahu pispot itu bahasa Belanda. Pis itu kencing, pot itu apa penampungan.
Dulu kan ada diskotek. Nah, hari itu Om Stuk masuk ke kelas, dia bawa diskot. Masih baru, yang masih ada capnya. Saya pikir dia bawa masuk kelas bawa tempat kecil. Sini, 2 orang, cek, ini baru atau bekas? Ya baru, kelihatan baru kok, masih ada. Terus dia bilang, siapa mau makan mie goreng saya masukkan ke sini. Baru loh, bersih kok, belum dipakai. Itu ilustrasi nancap sampai hari. Hati yang kotor menyampaikan kebenaran, maka yang menerima ya kan, walaupun itu mie goreng terenak, tapi kalau disuguhkan di dalam tempat kecil yang masih baru, saya harap kita hamba-hamba Tuhan mengerti. Jadi kalau kita khotbah masih ada kepalsuan di hati, yang mendengar nggak tertarik omongan kita, maka itu modal utama. Tidak ada kepalsuan seperti Nathanael ini mutlak. Ingat, hati yang kotor bisa gak dipoles dengan mulut yang indah? Bisa. Tapi gak tahan lama, pasti keluar pahitnya. Mulut manis hanya awal-awal saja. Salah atau betul kalimat? Maka rekan-rekan jangan tersinggung. Roh Kudus beri saya teori mengajar saya. 5 menit pertama kita berdiri dan bicara. 5 menit pertama kita harus mengawasi wajah dan gerak-gerik tubuh yang mendengar. Kalau 5 menit pertama kita baru ngomong, situ ngupil, situ garuk-garuk, situ angong, muang, yang situ gosok-gosok kaki, serang-serang, yang situ ngeliatin jam terus, artinya padahal baru 5 menit loh. Saya harap minta Roh Kudus merubah tema, berarti gak cocok. Maka itu tidak sedikit gereja doa syafaat dan pengumuman lebih panjang dari waktu khotbah. Ada tidak? Moga-moga ojo di gereja. Kiranya jangan di gereja saudara. Kalau sampai khotbah lebih pendek dari pengumuman dan doa syafaat, itu sudah salah besar. Membagikan kebenaran, memuridkan orang harus dengan waktu yang cukup dan hati bersih, mulut bersih. Maka kebenaran akan jadi pedang yang tajam bermata dua, yang bisa memisahkan sumsum dari tulang. Ibrani 4 ayat 12. Contoh kecil, masih ingat Yakobus 3? Satu sumber tidak boleh keluar 2 mata air. Masih ingat gak? Dari satu sumber yaitu hati kita tidak boleh keluar 2 jenis air. Maka itu Tuhan ciptakan pula lidahnya bercakap. Jadi begini, Senin kita ngomongin orang, Selasa ngomongin menantu, Rebo ngomongin tetangga, Kamis ngomongin ponakan, Jumat ngomongin jemaat, Sabtu ngomongin siapa lagi, terus Minggu khotbah. Apa yang keluar? Nah itu dia, harusnya gospel jadi bos. Ngerti? Jadi tidak boleh hati ini
Maka itu modal utama itu hati kita ini loh saudara, jaga. Terima kasih. Jadi kalau dengar berita-berita istilah Jawa tembung jari, loh boleh ini menelak. Tembung jari ini istilah Jawa apa bahasa Indonesia ini? Kata-kata. Jangan percaya. Karena orang ngomong nggak itu loh masalahnya. Nggak macam itu. Lebih baik percaya kata Tuhan. Itu yang murni. Nah, jadi kalau hati kita nggak kita jaga, kita jadikan langganan setan, maka Tuhan bekerja luar biasa di hidup. Terima kasih. Enak nggak kalau dari hati kita terpancar di hidup? Wah, yang dengar juga bagus. Ayat berikut Yohanes 7:38. Yuk, kamu tuh main HP pakai sosial media untuk nyatet harus. Udah, Yohanes 7:38. Tuh, 38 dulu. Nah, itu kamu main HP itu tapi salah ayat itu. 38 dulu. 38 kalau sampai mau mati. Barang siapa ngapain? Percaya kepada Yesus, tapi dengan syarat. Enggak asal percaya. Kalau asal percaya banyak. Barang siapa percaya kepadaku dengan kriteria, dengan syarat seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Itu artinya, ayo artinya semua dari Kejadian sampai Wahyu ditaat. Dari dalam hatinya, lihat titik 2. Sekarang tanda-tanda baca jangan lihat hati. Titik 2 itu artinya apa? Penjelasan, ada kalimat setelah itu. Jadi definisi orang percaya Tuhan Yesus bukan rajin ke gereja, kemana-mana bawa Alkitab, rajin baca Alkitab, rajin doa puasa. Enggak. Definisi percaya Yesus cuma satu menurut ayat ini. Dari dalam apanya akan mengalir aliran air itu. Berapa aliran? Lebih dari 1 ban. Ini luar biasa. Ingat tadi sesi pertama, salah satu dari 4 bentuk Injil itu apa? Air itu. Wah, luar biasa. Nah, tapi kalau percaya Yesus nggak seperti yang kitab suci katakan, tetap akan mengalir aliran-aliran, tapi bukan air hidup. Apa lawan kata air hidup? Bukan got, air mati, air selokan. Karena campur sampah. Jari ini katanya didengar, disimpan hati, keluar lagi semua. Jadi kalau kita berdiri di depan banyak orang dan yang keluar bukan air hidup, yang dengar ya nggak mau terima. Maaf, pelan-pelan. Misalnya setiap kita, masing-masing punya 5 aliran air hidup. Jadi kalau ada 100 orang percaya Yesus di satu tempat, ingat cara ngitung debit air liter per detik. Ayo kita buat angka, cepat keluarkan kalkulator. Kalau satu aliran di hati kita mengeluarkan 2 liter air hidup 1 menit, berarti dalam 1 menit ada 5 aliran, berarti keluar berapa liter? 1 detik berapa? 10 kalikan 60
itu baru 1 menit. Cepat. 10 kali 60 600. Kalikan 60 1 jam. 600 kali 60 sudah. Ini biasanya kita buat itu loh. 3.600 liter per jam. Oh, wih salah. 36.000. Bayangkan, satu orang di antara kita datang ke daerah kering, baru nyampe 1 menit airnya 36.000 liter. Saya tanya, orang datang nggak cari air, aliran air? Kalikan 24 jam. Kilo 36.000 kali 24 jam. Berapa? 864.000 liter. Makasih kamu satu hari setiap murid Yesus yang betul-betul percaya kepadanya, seperti dikatakan kitab suci, mengeluarkan 864.000 liter air hidup. Tidak akan ada orang haus. 864.000 liter diminum orang sa-RT, nek ditekno dewe mati kelompok. Betul nggak? Ya betul nggak? Orang sa-RT itu berapa kira jumlahnya Pak RT? Sa-RT rata-rata jumlahnya berapa? 120 orang. Nah, satu RT 120 orang, 24 jam ada 864.000 liter. Kalau kelelep tenggelam, harus dibagi-bagi lagi. Nah, ini yang kurang dari gereja. Kalau itu terjadi, nggak ada orang kehausan. Betul? Nah, itu baru yang per detik 2 liter. Ada nggak yang mata airnya meluap banyak? Nah, bayangkan, naikkan 5 liter per aliran, naikkan 10 liter per aliran, naikkan dari 5 aliran menjadi 10 aliran. Wih. Nggak perlu KKR besar-besar ngabisin duit. Kita kemana pergi bawa air hidup yang apa ya? Mudah itu. Maaf, ini Injil yang benar. Amin. Maka itu kalau hidup kita sepi, nggak diparani orang, sumbernya apa? Tahu mata airnya habis. Ayo hari ini berubah. Itu kalau kita mau jaga ini, nggak ada kepalsuan. Hebat gak ini kok terjadi? Loh, saya tanya hebat tidak? Ini luar biasa. Maka itu kemurnian hati ada kepalsuan itu. Jadi yang pertama supaya kita murni jaga. Kalau setan buang sampah langsung tolak, aku nggak butuh. Kata orang. Pernah ada suami istri ribut gara-gara orang salah kirim WhatsApp? Biasanya ada nggak? Nah, itu suami istri goblok. Kenapa nggak lebih percaya istrinya atau percaya suaminya? Kok percaya mulut orang anggur? Betul? Jangan percaya, lebih baik percaya firman Tuhan. Wah, ini cara kedua jaga. Yohanes 15 ayat 3. Kenapa kok mati sudah? Oh, dilipus zoomnya? Sinyal. Oh hilang. Sekarang sudah lagi. Sudah semua? Masih hilang? Baru masuk. Oh baru masuk. Yang Facebook, Instagram? Udah ya? Facebook, Instagram? Jadi kalau kita percaya betul, maka percaya
nggak cukup 5 aliran, akan jadi 10 aliran. Nggak cukup 1 aliran keluar 2 liter per detik, bisa lebih, ya atau tidak? Terus. Nah, ini salah satu kita cara jaga. Yohanes 15 ayat 3. Ya kok, Yohanes 15 ayat 3. Luar biasa Tuhan kita. Begitu penting sekali menjaga hati. Habis ini penutupnya nanti saya minta Pak Pendeta Wahyu. Nanti kalau setelah kamu sharing, saya minta Pak Pendeta Jerilan berdoa penutup di sesi kedua. Sambil doa makan, jangan lupa. Udah? Baca. Kata kamu ganti aku. Ya. Terus ku katakan yang kau katakan. Ya. 1, 2, 3. Aku memang sudah bersih karena firman yang telah kau katakan kepadaku. Haleluya. Ayo, sebersih-bersihnya kita mandi. Begitu pakai baju bersih, langsung keluar rumah, langsung kotor. Nah, itu. Ternyata kotornya hati itu sangat mudah dibuat oleh yang di luar kita. Nanti kalimat saya beri contoh. Pagi-pagi kita bangun, nggak dengar apa-apa, HP mati, nggak ada orang putar radio, TV mati, ya, tetangga kosong. Pokoknya di radius kira-kira 200 meter cuma kita sendiri di rumah dan di tempat tidur. Sepi nggak? Pertanyaan saya, tetap kita bisa dengar suara? Itulah suara hati. Itulah suara memori diingatan. Dalam kondisi sendirian di tempat tidur, bisa nggak hati ini kotor, pikiran kotor? Nah, itu masalah. Belum keluar rumah, belum buka HP, belum buka radio, belum buka TV, orang ngajar sepuluh itu kirim kotor. Ngerti ilustrasi? Maka itu modal utama bagian ini, gak ada kepalsuan, itu terus berlangsung. Enggak melihat apa-apa, enggak dengar omongan apa-apa, ini bisa kurang ajar. Tapi puji Tuhan, kalau mau cari sabun cuci baju, mereknya banyak. Tapi sabun cuci hati, jangan minum sabun. Pakai deterjen Firman. Kamu memang, saya suka kata memang, sudah bersih. Itu artinya apa? Ayolah, kamu memang sudah bersih. Pasti. Apalagi ya sejak kemarin-kemarin kamu dengar firmanku, kamu sudah bersih. Kalau hari ini kamu dengar lagi firmanku, kamu bersih. Kalau nanti sore kamu lagi dengar firmanku lagi, kamu bersih. Kalau besok kamu dengar firmanku, kamu memang sudah bersih. Hebat. Jadi tutup kuping untuk dengar sama-sama. Setuju? Tutup. Hanya buka untuk firman. Maka itu deterjen yang kuat. Kalau diajak ngomong orang, ini tukang gosip itu paling suka kalau diajak orang ngomong, sini bisa berita, tapi jangan kasih tahu orang lain ya. Wih, tukang gosip, ya apa itu? Ayo minggir. Nah, tahun 70-an Rocky sudah pengertian. Dan ya kalau ada orang ngajak kamu ngomong pakai bumbu, jangan beritahu orang lain. Begini kata, aku izinkan lepaskan sepatumu, tampar 14 kali ke kanan, 13 kali ke kiri. Wih, saya kenapa enggak dosa Tuhan? Enggak, karena aku yang nyuruh. Lu kenapa enggak dosa? Perhatikan kalimatnya. Aku beritahu kamu, tapi jangan kasih tahu orang lain. Berarti dia anggap saudara orang yang berbuat. Berjutaan yang nggak boleh tahu kan orang
kalau saudara diberitahu dia nabi atau orang, nah aja ini, terus pedes, kiri, maaf saya ngomong kasar. Apa orang yang begitu? Bilang, kalau orang lain gak boleh tahu, aku juga orang. Tuh pakai Indonesia, super canggih. Supaya gak ngomong dulu, betul tidak? Nah banyak istilah Paulus meleter, banyak kata meleter di cuma lama itu. Jadi hamba-hamba Tuhan, modal kita cuma satu. Ayat terakhir, Mazmur 73 ayat 1. Mazmur 73 ayat 1. Ini luar biasa. Mazmur 73 ayat 1. Cepat. Ya. Masih jam 11 loh. Siapa jam 7 ya? Udah? Sesungguhnya tenanan serius. Ternyata Papa di surga tidak bisa baik kepada semua anak-anak. Ada perkecualian. Sesungguhnya Tuhan itu baik bagi kita yang tulus hatinya, bagi kita yang bersih. Bukan yang rajin doa puasa, doa pagi. Ada punya bahasa Jawa kan? Coba saya pinjam. Nah di sabda itu ada 4 versi bahasa Jawa. Di aplikasi sabda ada 14 versi bahasa Inggris. Ada yang punya bahasa Jawa saya pinjam? Monggo. Oke Pak. Yang menit. Ayat ini mau apa itu? Mazmur, Jabur. Untuk setiga ayat setunggal. Pinjam sampai ada pinjam ada yang mana saya minta pinjam. Ini saudara. Pun. Ayo. Mazmur anggitane asa. Sejatine Gusti ku becik tumrape wong sing jujur lan sing resik ati. Jujur itu tulus, nggak ada kepalsuan. Becik, saya suka hati. Jadi kalau ada di antara kita yang tidak menjaga hati kita, Tuhan bisa baik? Bisa baik nggak? Tidak. Makin kalau ada yang nggak bisa merasakan kebaikan Tuhan, mari kita jujur pada diri sendiri. Ada yang nggak bisa. Nah sekarang saya tanya, dan untuk dapat modal itu gampang khusus saja di hamba Tuhan. Yo, bisa ngajar sakjam jadi si sulit. Masa balik benar? Tuhan ampuni kami, saya sia-sia ngomong 1 jam. Pasti dia bilang sulit. Gapel poros kere, namun jadi mana ini loh. Tidak hanya perlu jaga hati ini saja. Resik lan tulus, jujur, orang neko-neko, gak ada dibalik repainya, gak ada motivasi yang salah, tulus, belum posto. Tembus pandang, jombon jerupon. Kalau itu kita kurangan Tuhan dasar. Serius, jaga tidak ada kepalsuan. Setuju? Tak apa namanya. Gampang atau susah? Cari modal ini.